Halo, jumpa lagi dengan Lintangnya. Kita lanjutkan baca komik Mangga Das dan Kuro. Dan si Hellkit muncul ketuanya, kaptennya, yang aku adalah kapten Hellkit, Daido Masashi. Daido Masashi ikutan bertanding di dalam piramid. Di kondisi pertandingan ini, mobilnya tim Hellkit dimodifikasi sehingga dapat berjalan dengan lancar dan menggunakan ban besar. Sedangkan Pankuro dan Rinko kewalahan dengan mobil biasa. Dan di sini banyak sekali jebakan-jebakan dan hal-hal yang menakut-nakuti mereka. Padahal sebenarnya hal itu adalah dilakukan oleh staf Mini 4WD dengan kameramen. Jadi sebenarnya ini entertain aja. Terus ketika mereka bingung, suara Yan Kuronya kedengaran. Terus si Pan Kuro bertanya, kita harus bagaimana? Udah jalan aja lurus. Mereka jalan lurus, lari terus maju, akhirnya mereka masuk ke dalam lubang dan jatuh. Yuk kita lanjutkan ke komik nomor 7 dengan judul Rainbow Meat. Rainbow Meat apa itu? Oh, di dalam lubang tadi yang terperosok itu ternyata Jingo ketakutan ada tengkorak yang sudah banyak sekali belatungnya. Aku tak kuat lagi dengan racing ini, Shinko nangis. Ini bukan pintu tapi peti mati. Bahaya, awas di belakangmu Pankuro. Si kepala patungnya menggelinding. Wah, gawat, mesin kita bisa terjepit. Bukan hanya mesin, kita pun bisa terjepit. Cepat menyingkir, mereka berlari. Baby, serahkan saja padaku. Lakukan saja hal ini padaku. Pankuro mencoba menahan kepala batu itu. Baby, cepatlah. Tapi Rinko, cepat lari. Nanti dua-duanya terjepit. Maafkan aku, Pankuro. Semakin berat, Bu. Sepertinya grup Das hanya memiliki satu mesin saja. Satu mesinnya telah berhenti. Mungkin jalur ini terasa berat bagi peserta wanita. Apalagi ya sekarang. Bego, baru melihat lawan saja sudah takut. Habis bentuknya kayak monster sih. Daido Masashi-nya gede banget kayak monster. Gara-gara kalian Pankuro jadi berhenti. Itu karena timmu pakai wanita. Brengsek. Rinko adalah rekan kita yang paling penting. Lihat saja deh, nanti pasti kau menyesal. Percuma ini memakai batu karang. Hanya Daido terluka. Kemudian Rinko menutup luka Daido dengan menggunakan kain. Tak ada jalan lain lagi. Wah, ini ada 2 lubang. Jika mesin kita masuk, pasti bisa menembus. Si Rinko menemukan 2 lubang. Apa ini tidak ada apa-apanya? Pasti aku salah lubang. Banyak binatang yang mengerumuni mesinku. Nah, ini saatnya kita masuki lubang yang satu. Dan gak cepat tarik mesinmu dari lubang itu. Ikut sampai menangis karena takut. Aduh, banyak binatangnya. Jalannya tembusnya terbuka. Anak perempuan lebih baik main boneka aja deh.
Permainan ini perempuan laki-laki sama saja mengerti kau. Kejar kemenangan itu. Spirit minionku, jangan kau lupakan. Cepat. Gawat, engkau dibingungkan oleh kata-kata lawan dan jebakan-jebakan itu. Dan lupa akan kemampuannya sendiri. Kuserahkan race ini padamu, terimalah. Kami tetap setia mendukungmu. Semuanya. Kirainku tiba-tiba, kalau cewek tak pandai main, lebih baik aku berhenti jadi wanita saja. Baik, masih ada itu pegang tangannya. Binatang ini semua hanya main-mainan saja. Nih, aku laki-laki seram tapi tahu kesopanan. Daido lain dari peserta yang lain. Hore, cepat kebut Daido. Tidak hanya bodoh. Penonton mendukung Daido yang bermain dengan fair. Nah, sekarang racing sampai pada tanjakan terakhir. Kapten tolong, aku jatuh ke dalam lubang. Tak ada waktu lagi, aku harus masuk finish. Jadi kapten, tolong. Wah, batu mobil dasarnya hancur, gawat. Cepat tancap Rinko. Oh, lantainya telah runtuh, aku tak dapat mengontrol lagi. Nah, siapa yang berhasil melewati lantai yang runtuh dan berantakan itu? Belum. Berak. Sepertinya Daido berhenti. Apakah dia ada masalah? Sekarang waktunya. Si Daido membalik bannya menjadi ban duri. Wow, banku dibalik jadi berganti jadi pin spike tire. Ini dia senjata rahasia Bang Daido. Hebat. Mesin Daido dengan mudah dapat melewati lantai yang sedang runtuh itu. Cepat sekali, aduh, kalau begini bisa gawat. Kita akan kalah. Rinko, jangan kau lupakan kemampuan yang kau miliki. Bukankah Rinko itu adalah gadis yang kuat pada saat pertama bertemu? Kemampuan sendiri pada saat pertama bertemu. Gerakan lantai runtuh sama dengan gelombang. Betul, gelombang itu dengan mudah dapat kutebak. Kemampuan Cemera Rinko akan aku perlihatkan pada kalian semua. Spider Slalom. Oh, dia dapat menebak gerakan lantai yang runtuh. Mesinnya lari slalom dengan menggunakan permukaan batu. Cepat sekali. Ini baru teknik percepatan dari Cosmo Spider Rinko. Apakah dia dapat mengejarnya? Semuanya tertegun. Finish. Nah, mobil Daido capai finish duluan. Sion Girl langsung putus talinya dan masuk dalam, kalah juga. Luar biasa, para pemain saling bahu-bahu menjadi satu. Benar-benar luar biasa. Racing kedua, grup Das kalah dengan kekalahan yang tipis. Daido itu bukan cuma badannya saja yang besar. Kasihan Kuro mati sia-sia. Memangnya siapa yang mati? Dua hasil yang dicapai grup Das dan Hell's Gate adalah 1 lawan 1. Dan pertandingan ketiga adalah penentuan. Daido, ingatlah, racing yang ini kamu harus menang. Bagaimanapun kamu harus berusaha menang, kata Pari. Buang jauh-jauh permainan Firefly-mu itu. Wah, itulah sifat Pari itu. Rinko, tolong balaskan dendamku. Serahkan padaku, Hiroshi, biar ku buat daku si gorila itu benjol. Hiroshi baru muncul lagi.
Daido, Hiroshi, sayang sekali pertandingan pertama. Aku tahu perasaanmu, kau memang pantas mendukung Das. Aku pun tak mau kalah. Daido. Sekarang pertandingan penentuan. Piramidnya terbelah. Tiba-tiba saja jalur terakhir yang dinamakan Rainbow Meat. Oh, hebat. Dalam jalur piramid ada jalur seperti ini. Seperti yang terlihat, untuk jalur ini berlekuk-lekuk. Siapa yang tangkas, dia yang menang. Jalur ini terbagi oleh 7 arca yang berlainan warna apabila jalur on route-nya bermacam-macam kondisi. Para peserta harus bisa menyesuaikan mesin pada setiap arca. Ayo Guru, ya. Peserta dari grup Das, Yankuro dan Shinkuro. Dan dari Hellkit, Daido dan Sugita. Dari 7 gerbang mereka harus memilih satu di antaranya. Daido, tempelkan pada telingamu. Ini akan menunjukkan jalan pintas pada kita. Lampu biru telah menyala. Pertandingan grup Das dan Hellkit telah dimulai. Para peserta menuju jalur course. Yankuro, ikuti Nining pada sebelahnya saja. Kau pasti maju keluar. Aku gak mau repot. Aku akan menuruti instingku sendiri. Apakah instingnya tepat? Entahlah, dia itu pakai taktik yang sama dengan aku. Terus lari Yankuro. Sekarang Yankuro memimpin. Ayah kok anting ini gak bekerja. Maaf. Sekitar pada tikungan kiri, jadi kau harus ke kanan. Ternyata anting ini receiver radio. Dan ke sana pasti ada orang yang beri petunjuk. Pasti akal Pak Prati. Ikuti petunjuk ini, pasti akan cepat sampai finish. Aku akan menang tanpa curang. Setan dengan petunjukmu. Krak, dibuang alat pendengarannya. Dasar bego si Daido itu. Kok larinya tiba-tiba kencang? Karena itu dia ada off-road begini tetap memakai spontan. Kita dari Hellkit tiba-tiba berlari kencang dan tak peduli dengan tibanya. Aku harus cepat ganti mesin. Itu pun dapat menyusulku. Lo dari mana itu? Aduh, shaftnya Yankuro yang lepas itu sampai terinjak oleh kakiku. Jalan, hei. Bocah, ini barangmu ya, Daido. Daido yang tetap bermain tetap menjadi idaman penonton. Sekarang pertandingan cepetan ganti mesin. Siapakah yang paling tahu? Cepat sekali gitu. Waduh, gila cepet banget. Gawat. Darah. Pergantian selesai, tapi aku sakit dan langkahku jadi pelan. Ding. Siapa yang tadi bengkok? Larinya jadi lambat. Sebenarnya ada yang aneh. Daido juga. Kenapa ya? Dak tik duk. Loh, kok larinya pelan? Setingstar milikku tak pantas lari pelan seperti ini. Pada saat begini, sebagai faktor Yonko harus bagaimana? Main kok, bukan waktunya. Gue lagi bingung tahu. Sepertinya kesempatan semuanya itu ada apa-apanya. Pokoknya aku tak akan biarkan race ini berhenti begitu saja.
Sekitar dari Hellcat pemimpin di depan, dan yang lain yang paling belakang Shinkuro. Kayaknya Shinkuro dan kawannya menurun stamina-nya. Kenapa Shinkuro apa instingmu tetap bekerja? Dasar Shinkuro, sudah paling belakang tetap aja bercanda. Saku bengkok, kecepatannya jadi kurang. Tunggu, aku masih punya cadangan. Tancap gas Shinkuro, kalau kau biarkan si kacamata itu masuk finish, tamatlah kita. Shinkuro, jangan pelengah-pelengah begini, dasar Shinkuro. Baiklah, serahkan padaku. Gabungan antara air wheel dan speed wheel akan menghasilkan offset wheel yang normal. Yang cepat itu yang indah. Spawn slick tire digunakan untuk untuk sirkuit yang dirubah untuk off-road. Apabila mengerti keempat-empatnya, maka akan menjadi ringan 86 lebih. Dan hanya menggantikan tire saja akan memperingan 8,6. Speed wheel bukan hanya penampilan saja, tapi juga menghasilkan power loss akibat gesekan antara tire dan jalan. Spawn wheel yang lebih lebar juga memperbesar hambatan gesekan. Kemudian untuk maksimal kecepatan, yaitu high power mini motor yang akan meningkatkan 10% kecepatan sebelumnya. Sudah mengerti sekarang, aku tak akan kalah dari Mai. Hahaha. Shinkuro berhenti dan membiarkan Shinkuro mengejar Reido. Apa mungkin dia dapat kejar Sugita? Oh, seharusnya aku mengganti mesinku dulu agar bisa menyesuaikan dengan medan. Dia berlari tanpa ragu, sepertinya jalur sudah dia hafal. Apa yang ditutupinya itu? Oh, alat komunikasi. Pasti ada seorang yang beritahu jalurnya. Jadi sekali, aku tak akan menyerah sampai kapanpun. Alat informasi. Hiroshi kemana? Kau, hoi, ada orang yang menunjukkan jalan dari tempat yang tinggi. Sugita terus melaju dan dia masuk ke daerah yang terakhir. Di jalur lain, Shinkuro terus mengikutinya. Kenapa berhenti memberi informasi berikutnya? Nih, permainan curang cukup sampai di sini. Kau lebih baik kalah. Ini sudah dekat. Aku tak perlu lagi petunjuk. Sedikit lagi akan dapat terkejar. Area terakhir dapat ditempuh dengan strike. Oh, gawat. Lama sekali aku akan keluar dari jalur ini, biar racing ini kami yang terima. Mana mungkin? Kok gitu barunya? Aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Apa? Jajan Cross Express. Dia masuk dalam kolong kaki. Bohong. Mana mungkin? Aduh. Tersambung. Sekian pembacaan komik volume 7 Shinkuro. Ayo subscribe yuk. Sampai ketemu lagi.